Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, malam itu, kota New York bergemuruh karena perdebatan besar yang mengguncang dunia. Di tengah gemerlap lampu kota, ratusan orang berkumpul dengan penuh antusias untuk menyaksikan sebuah debat yang telah lama dinantikan. Di atas panggung, seorang pria muda berdiri dengan penuh ketenangan. Ia adalah Ustaz Azam, seorang ulama muda asal Indonesia yang telah dikenal luas karena keahliannya dalam berdebat dengan berbagai pemuka agama dunia. Malam itu, lawannya adalah seorang biarawati ternama dari Amerika Serikat, Suster Mary McCann. Suster Mary dikenal sebagai sosok yang tegas dalam mempertahankan keyakinannya. Dalam berbagai forum internasional, ia seringkali mengkritik Islam, menganggapnya sebagai ajaran yang penuh kekerasan, ketinggalan zaman, dan tidak memiliki nilai moral yang kuat. Malam itu, ia datang dengan keyakinan bahwa dirinya mampu mengalahkan Ustaz Azam dan menunjukkan kepada dunia bahwa hanya agama Kristen yang membawa keselamatan sejati. Saat perdebatan dimulai, suasana menjadi semakin tegang. Mayoritas penonton berasal dari kalangan non-Muslim yang datang dengan harapan menyaksikan kemenangan Suster Mary. Tanpa ragu, ia melontarkan argumen pertamanya, menyinggung bahwa Nabi Muhammad membawa ajaran dengan pedang. Tepuk tangan dan sorakan pendukungnya menggema di seluruh ruangan. Namun, Ustaz Azam tetap tenang. Ia menatap lawannya dengan penuh keyakinan sebelum akhirnya menjawab. Mari kita bahas ini dengan akal sehat. Saya ingin mengajukan pertanyaan sederhana kepada Anda. Apakah agama seharusnya dinilai dari perilaku penganutnya atau dari ajarannya sendiri? Suster Mary sedikit terkejut dengan pendekatan tersebut, tetapi dengan yakin ia menjawab, tentu saja, ajaran agama yang benar akan menghasilkan penganut yang baik. Ustaz Azam tersenyum lalu berkata, jika demikian, apakah kita bisa menyebut agama Kristen sebagai agama yang buruk hanya karena sejarah mencatat adanya perang suci yang dilakukan oleh para pengikutnya? Suster Mary terdiam sejenak, tetapi ia tidak ingin kalah begitu saja. Ia kemudian mengajukan argumen lain. Muhammad tidak pernah bertemu langsung dengan Tuhan, berbeda dengan Yesus yang disebut sebagai anak Tuhan. Bagaimana Anda bisa menyamakan keduanya? Dengan tenang, Ustaz Azam menjawab, apakah Yesus pernah secara langsung menyebut dirinya sebagai Tuhan? Lalu ia mengutip ayat dari kitab Yohanes yang menunjukkan bahwa Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan. Perdebatan terus berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat. Setiap argumen yang diajukan oleh Suster Mary selalu dijawab dengan fakta dan logika yang kuat oleh Ustaz Azam. Malam itu, Suster Mary mulai merasa ragu. Setelah perdebatan usai, ia kembali ke tempat tinggalnya dengan berbagai pertanyaan yang terus berputar di benaknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membaca Al-Quran dengan pikiran terbuka. Ketika ia sampai pada surah Al-Ikhlas yang menegaskan keesaan Tuhan, tubuhnya bergetar, air matanya jatuh. Begitu sederhana, begitu jelas. Tidak ada doktrin yang rumit, tidak ada konsep trinitas yang sulit dipahami. Hanya Tuhan yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ia tertegun. Mengapa aku tidak pernah menyadari ini sebelumnya? Namun ketakutan mulai menghantuinya. Jika ia menerima Islam, itu berarti ia harus meninggalkan semua yang selama ini ia percayai. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan gereja yang telah lama menjadi bagian dari hidupnya? Ia merasa bimbang. Hari-hari berikutnya ia menjadi lebih pendiam, lebih sering termenung. Hatinya terasa semakin gelisah. Akhirnya, setelah berjuang melawan keraguannya, Suster Mary memutuskan untuk menemui Ustaz Azam. Dengan mata yang dipenuhi kebingungan, ia bertanya, apa yang harus aku lakukan jika hatiku condong kepada Islam, tetapi aku takut kehilangan semuanya? Dengan lembut, Ustaz Azam tersenyum dan berkata, kebenaran membutuhkan keberanian. Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya yang mencari dengan tulus.
Jika hati Anda telah menemukan cahaya, jangan biarkan ketakutan menghalanginya. Air mata mengalir di wajah Suster Mary. "Aku takut dikucilkan. Aku takut kehilangan segalanya," bisiknya. Namun, semakin ia mendalami Islam, semakin ia merasa damai. Ia menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengusik pikirannya. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Di hadapan saksi, dengan suara bergetar, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat itu terucap, air matanya mengalir deras. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya terasa terangkat. Ia merasa bebas, merasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dekat dengan Tuhan. Keputusannya menuai berbagai reaksi. Ada yang mencibir, ada yang terinspirasi. Media Amerika ramai membahasnya, tetapi Suster Mary tidak peduli. Ia tahu bahwa ia telah menemukan kebenaran. Sejak hari itu, ia mengabdikan hidupnya untuk belajar lebih dalam tentang Islam dan menyebarkan pesan kedamaian ke seluruh dunia. Malam itu bukan hanya mengubah hidup Suster Mary McCann, tetapi juga mengguncang keyakinan banyak orang yang menyaksikan perdebatan tersebut. Sahabat Al-Faidah, malam itu bukan hanya sekadar sebuah debat, tetapi juga perjalanan menuju kebenaran yang hakiki. Cahaya hidayah datang kepada siapa saja yang mencarinya dengan hati yang tulus, meskipun ia harus berjuang melawan ketakutan, keraguan, dan tekanan sosial. Perjalanan Suster Mary mengajarkan kita bahwa kebenaran bukan sekadar tentang keyakinan yang diwarisi, tetapi tentang keberanian untuk mencari dan menerima apa yang sebenarnya telah lama bersemayam di dalam hati. Ketika ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu bukan hanya sebuah pernyataan, melainkan sebuah kebangkitan. Ia telah menemukan ketenangan yang selama ini dicarinya, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Namun, hidayah adalah anugerah yang tidak datang kepada sembarang orang. Hanya mereka yang mencarinya dengan hati yang bersih dan akal yang jernih yang akan menemukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut 69. Ayat ini menjadi bukti bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbingnya menuju jalannya. Hidayah tidak datang secara kebetulan, tetapi diberikan kepada mereka yang berusaha dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu, wa man la yuhibbu, wa la yu'tid dina illa man ahabba." Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang Dia kehendaki, baik yang Dia cintai maupun yang tidak. Dia cintai, tetapi agama, hidayah, hanya diberikan kepada orang yang Dia cintai. Hadits riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Hadits ini menunjukkan bahwa mendapatkan hidayah adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk mengenal Islam, dan lebih sedikit lagi yang diberi keberanian untuk menerimanya. Keputusan Suster Mary bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi ia telah memilih jalan yang benar. Ia memilih untuk berdiri di atas keimanan yang kokoh, meskipun harus meninggalkan kehidupan lamanya. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi oleh prasangka atau kebiasaan, dan bahwa cahaya Islam akan selalu bersinar bagi siapa saja yang berusaha mencapainya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua
untuk selalu mencari kebenaran dengan hati yang terbuka dan akal yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keteguhan dalam iman, membimbing langkah-langkah kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung mendapatkan hidayahnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu sebagai kebenaran, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami yang salah itu sebagai kesalahan, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Amin ya Rabbal Alamin.